Nah, sekarang kita akan coba bikin smart objectnya. Kita bikin rectangle-nya. Tekan shift, kemudian drag dia ini segini aja cukup. Nah, kemudian di bagian layer, klik kanan untuk jadikan dia kita convert dia ke smart object. Nah, di sini kita ubah opacity-nya. Nah, di sekitaran 50%, kemudian kita Ctrl T, kemudian kita scale dia sedikit segini. Kemudian kita coba kecilin lagi segini. Kemudian kita bisa langsung ke perspektif, kita naikin ini. Nah, bawa ini sedikit. Nah, aku rasa cukup, tekan enter. Kemudian kita ubah lagi opacity-nya menjadi 100%. Nah, kemudian kalian klik dua kali di sini di layer smart object ini. Kemudian bisa kita langsung gambar stem sederhana untuk sebagai preview di ellipse tool, kemudian tekan shift, klik drag. Nah, segini. Kemudian kita coba ganti ini ya. Di bagian shape ini kita ganti stroke-nya jadi setebal, mungkin setebal ini dulu. Kemudian di fill-nya kita disable dia. Nah, kita Ctrl T untuk besarin dia sedikit. Kemudian tekan enter. Nah, sekarang kalian bisa lihat langsung di sini. Nah, ini smart object yang barusan kita bikin. Kita bisa pasin dia lagi nih. Klik kanan, kemudian di store, pasin dia di bagian, mungkin bagian tengah sini. Dan kayak, nah ini dia nih. Turunin lagi. Mungkin coba kita tes kecilin lagi ya ini ya. Kita kecilin ini ya. Kemudian kita kasih teks di sini. Ambil teks, kemudian di bagian layer kita new layer, kemudian kita tulis aja di sini project after cube. Kemudian kita ubah dulu warnanya jadi hitam. Kemudian kita coba yang ini aja dulu, dan kita save. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini nanti akan kita jadikan dia kayak efek 3D yang nimbul. Oh ya, aku lupa, sebenarnya ini harus kita balik dulu dia posisinya, tapi ini agak telat, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja flip dia horizontal. Nah, begini. Nah, ini kita harus atur ulang lagi di store, kemudian di sini, dan sini. Nah, kita save dulu. Nah, sekarang
kita duplikat aja ini dengan cara Ctrl C untuk duplikat smart object ini, kemudian kita taruh dia di sini untuk hasil dari sistem ini. Tapi kita harus balikin dulu dia, ini kita flip balik ke flip horizontal. Nah, kemudian kita di store, nah, di sini, dan ini ini tinggal dirasa-rasa aja. Menurut kalian udah pas? Kira-kira udah pas? Oke, kira cukup dulu yang ini. Kemudian kita bisa lanjutkan yang ini aja, yang bagian sini. Ini kita kasih grup aja ini satu. Time output ya, output. Nah, selanjutnya kita akan bikin efek 3D di bagian smart object bagian sini. Jadi dia agak nimbul keluar ininya, smart objectnya. Caranya kita klik 2 kali di bagian layer ini, kemudian akan muncul Windows layer style ya. Kemudian kita centang di bagian bevel dan emboss, dan kita kasih value yang seperti ini. Di sini ada beberapa style yang akan kita tambah, seperti di inner shadow, dan kita centang aja. Inner shadow juga akan kita pakai. Kalian bisa lihat di sini perubahannya setiap yang kita centang. Dan value yang aku kasih itu seperti ini kurang lebihnya. Di sini aku pilih ini, dan ini blend mode-nya. Kemudian di bagian pattern juga aku centang pattern overlay ini. Nah, di sini dan settingan value-nya seperti ini. Patternnya aku pilih yang water ini, water. Kemudian aku kasih opacity-nya jadi 9 dan scale-nya 3 di sini. Dan settingan lainnya, dan selanjutnya aku tambah satu drop shadow dengan settingan multiply, opacity-nya 49, ini angle-nya 50, dan settingan lainnya kalian bisa samain aja dengan yang punya aku sekarang. Kemudian aku tambahin juga satu drop shadow. Misalnya nggak ada drop shadow satu lagi di sini, kalian bisa tambah langsung di bagian menu FX ini, kemudian tambah drop shadow. Nah, dia akan tambah satu drop shadow lagi. Nah, yang ini aku hapus aja ini. Ini. Nah, kebetulan aku udah add sebelumnya 2 drop shadow di sini. Nah, satu drop shadow dengan settingan yang seperti ini, dan satu lagi dengan settingan seperti ini. Nah, kalau kalian udah setting 1, 2, 3, 4, 5 menu ini, kemudian kalian langsung tekan OK. Nah, kita udah bikin satu buah layer yang selanjutnya akan kita duplikat dia untuk menimbulkan efek 3D yang lebih jelas ya. Caranya kalian bisa tekan Ctrl Alt, kemudian panah ke kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sekarang ini udah ada 15 layer yang udah kita duplikat. Dia akan jadi muncul efek 3D seperti ini. Nah, cuman arah nimbulnya itu enggak sesuai dengan yang stem ini, arah stem ini. Nah, jadi kita harus tiap duplikat layer ini itu selang-seling. Pertama Ctrl Alt panah kanan, kemudian panah bawah, panah kanan lagi, dan seterusnya.
Jadi ini kita hapus dulu dari layer yang kedua ini, kita hapus ini, kita hapus. Kemudian kita ulang lagi, Ctrl Alt arah kanan, kemudian arah bawah, kanan bawah, kanan bawah, kanan bawah. Nah, jadi dia agak nunduk ininya, arah ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, setelah sekarang kita udah copy smart object ini jadi 15 kopian, yang paling di atas ini kita tambahin beberapa layer stylenya. Aku biasanya aktifin satin ini supaya dia ada warna agak kuning sedikit di sini, tuh di bagian tengah ini, supaya lebih match dengan warna ini. Kemudian itu kita aktifin juga gradient overlay-nya. Nah, kita bisa lihat perbedaan. Jadi di sini yang bagian samping sini dia agak lebih terang dari yang bagian sini. Dan settingannya yang seperti ini, dan satin itu seperti ini settingannya. Nanti kalian bisa improvisasi sendiri gimana settingan yang menurut kalian bagus. Jadi setelah di sini ini tadi yang ada satin sama gradient overlay itu bagian atas ini aja. Nah, sekarang kita bisa kasih nama dia, misalnya jadi shape, dan kalian Ctrl A dan Ctrl C untuk copy ini, copy. Kemudian kalian bisa langsung tekan tab untuk rename layer selanjutnya. Kemudian kalian tinggal tekan Ctrl V. Nah, tab lagi, kemudian Ctrl V, tab lagi, Ctrl V, dan seterusnya. Nah, yang ini kalian bisa group dia dengan Ctrl G, kemudian rename dia ini jadi stem. Nah, ini kita taruh aja ini di bawah, dan yang floor ini mungkin di sini, dan ini bisa Ctrl G, kita kasih ini dia background atau terserah kalian. Kemudian jangan lupa save, Ctrl S, dan yang ini kayak nih yang stem outputnya kita smart object, stem dan smart object ini kita dekatin dia dengan si stem output ini. Nah, mungkin di sini, dan kalian tinggal tekan Ctrl S untuk save dia. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian stem output ini, kita akan atur juga layer stylenya. Jadi kita akan kasih tekstur si kertas ini sama si lantai ini ya. Nah, aku udah siapin 3 buah tekstur. Yang pertama itu untuk kertas, kalian bisa download langsung di sisi 0texture.com, dan kemudian kalian bisa search paper dan kalian bisa pilih salah satu jenis kertas yang ada di sini. Kemudian langsung kalian download, sama juga dengan yang kayak di Concrete ini. Dan kita perlu satu lagi tekstur ground map ini untuk si stem output ini. Nantinya kita bisa langsung download ini 3 buah tekstur ini. Sebenarnya kita bisa kasih tekstur
kertas ini di Blender, tapi untuk di tutorial ini gua akan masukkan teksturnya di Photoshop. Nah, begitu juga dengan si lantai ini. Nah, setelah kalian download teksturnya, setelah kalian download tekstur lantai dan kertas, kalian langsung buka ini yang ini. Kita nggak perlu 3 ini, kita perlu ini aja satu nih. Kemudian kalian open with Photoshop. Nah, kemudian kalian Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste dia di sini. Kalian oke aja. Nah, kemudian kita turunin dia di bagian paper ini. Kemudian kita pasin dia di sini. Ups. Nah, kemudian bisa Ctrl C untuk duplikat teksturnya. Nah, kemudian kalian gabung dua ini dengan merge layer. Nah, kita udah ada satu layer tekstur. Ini bisa tulis tekstur paper tekstur. Nah, kemudian ini kalian clipping mesh aja, dia klik kanan, kemudian create clipping mesh supaya dia nggak keluar dari si paper ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat kertasnya itu udah ada teksturnya, udah ada tekstur yang agak-agak nimbul gini. Nah, untuk yang di sini lantai ini aku bakalan kasih dia tekstur semen yang udah kita download sebelumnya. Kita drag, kita open with Photoshop lagi. Kemudian kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian paste di sini. Nah, di sini dan kita drag dia di atas floor. Di bagian blend mode-nya itu kita kasih multiply. Nah, kayaknya di sini belum terlalu jelas. Kita bisa tambah satu adjustment lagi, itu di brightness atau kontras ini ya. Dan kemudian kita create clipping mesh dulu, supaya dia yang berubah itu di bagian tekstur ini aja. Dan kita ubah value-nya ini, mungkin ini kita turunin sedikit. Nah, jadi teksturnya lebih nampak jelas. Brightness-nya kita turunin lagi, kemudian mungkin kita naikin kontrasnya sedikit. Sedikit lagi kita naikin kontrasnya. Mungkin ini cukup dulu di sini. Nah, kira-kira begini. Ini kita kasih nama ini floor texture. Nah, untuk kertas dan lantainya ini udah oke.